Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, kita akan membahas tentang dalil tekstual pada manhaj tarjih Muhammadiyah. Kalau kita merujuk pada manhaj tarjih Muhammadiyah, maka dalil tekstual adalah dalil yang merujuk pada penggunaan teks Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dan paling kuat dalam menetapkan hukum Islam atau istinbat hukum. Melalui metode tarjih yang berprinsip ilmiah, rasional, objektif, dan bukan sekedar menafsirkan teks secara harfiah, tetapi juga memahami konteks dan tujuan sesuai prinsip syariat yang lebih luas. Kalau kita lihat para jamaah yang dirahmati oleh Allah, manhaj tarjih adalah metode untuk menentukan pendapat hukum Islam yang paling rajih atau yang paling kuat di antara berbagai pendapat yang ada. Dan dia ini tidak sekedar menimbang secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan maqasid syariah atau tujuan syariat, kemudian konteks sosial dan perkembangan zaman. Dengan manhaj ini, umat tidak terjebak dalam fanatisme mazhab dan kebingungan menghadapi perbedaan, melainkan dibimbing untuk menggunakan pendekatan ilmiah, argumentatif, dan objektif dalam beragama. Jemaah sekalian, dalam konteks modern, manhaj tarjih menjadi sangat relevan. Berbagai persoalan kontemporer yang tidak ditemukan pada masa klasik, seperti isu contoh isu bioetika, ekonomi digital, dan hak perempuan. Ini menuntut keberanian ijtihad dan kematangan metodologis. Maka tarjih bukan sekedar memilih pendapat yang paling keras atau paling ringan, tetapi yang paling sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keselarasan dengan ruh ajaran agama Islam. Sehingga jemaah sekalian, dengan demikian manhaj tarjih adalah wujud dari semangat keilmuan Islam yang rasional, terbuka, dan bertanggung jawab. Ia menjadi jalan wasatiyah yang memadukan keteguhan pada nas dengan keluasan dalam respon realita. Ini persifatan dari manhaj tarjih itu. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali pada bahasan, yakni apa yang disebut dengan sumber hukum atau sumber secara tekstual dalam tarjih. Tentunya maksud dari sumber tekstual adalah sumber yang pokok dalam tarjih, sumber dalam istinbat hukum. Ini masuk pada masadir al-ahkam. Maka di sini sumber tekstual dalam manhaj tarjih khususnya bagi Muhammadiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah al-Maqbulah atau sunnah yang diterima. Al-Quran menjadi sumber utama yang jelas karena tentunya dia adalah
yakni firman Allah yang diterima secara mutawatir, maka Al-Quran menjadi sumber yang jelas. Sementara sunnah al-maqbulah merupakan hadis Nabi yang sahih atau hasan yang dapat menjadi hujjah. Maka keduanya menjadi satu dalil yang disebut dengan sumber tekstual. Al-Quran, kalau kita bicara Quran, yakni kitab suci umat Islam dan merupakan sumber ajaran Islam yang paling pokok dan utama. Ini sumber yang tentunya esensial ya, dan juga fundamental. Yang kedua, sunnah al-maqbulah, sama ini, adalah hadis Nabi yang diterima baik yang sahih maupun hasan. Nah, penggunaan istilah maqbulah lebih tepat daripada sahih untuk menghindari salah paham bahwa hanya hadis sahih yang diterima, tapi hadis yang diterima baik itu yang hasan dan yang sahih. Sahih dan hasan, baik sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi, hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi. Kemudian proses tarjih, jemaah sekalian, Al-Quran dan sunnah al-maqbulah adalah bahan utama dalam proses ijtihad di majelis tarjih. Ya, manhaj tarjih Muhammadiyah adalah sistem yang memuat wawasan, pendekatan, metode, dan kaidah untuk memahami makna Al-Quran dan hadis sehingga menghasilkan produk hukum Islam. Ini prosesnya. Jadi Al-Quran dan sunnah maqbulah, kemudian pada proses ijtihad di majelis tarjih tentunya menggunakan manhaj tarjih dengan sistem yang memuat ada wawasan, pendekatan, metode, dan kaidah untuk memahami makna Al-Quran dan hadis sehingga menghasilkan produk dalam hukum-hukum keislaman. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang lain, tentunya apa? Dalam pandangan Muhammadiyah, sumber ajaran agama yang pokok adalah hanya Quran dan As-Sunnah. Sumber yang lain seperti ada ijma, kemudian qiyas, ada istihsan, istishab, syar'u man qablana, syar'u dzari'ah, ada fatwa sahabah, ada syar'u man qablana, ada urf. Ini menjadi sumber paratekstual atau pendamping dan bukan sumber pokok. Maka ada sumber tekstual dan sumber paratekstual. Maka dua hal ya. Kalau yang sumber tekstual tentunya Al-Quran dan As-Sunnah al-Maqbulah. Sedangkan perangkat pendampingnya untuk menunjang ada sumber yang disebut dengan sumber paratekstual, baik ijma, qiyas, istihsan, istishab, syar'u man qablana, syar'u dzara'i, fatwa sahabat, uruf, dan juga yang lain yang ada pada penjelasan di usul fikih tentunya. Itu kalau kita merujuk pada makna dari yang dimaksud dengan sumber-sumber yakni tekstual, maka mashadir ahkam fil Islam, sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita bandingkan dengan mazhab Syafi'i, kalau di mazhab Syafi'i sumbernya ada 4, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sehingga tidak diperbedakan. Jadi keempat-empatnya masuk pada mashadir al-ahkam dalam mazhab Imam Syafi'i. Di mana itu menggabungkan antara yakni dalil nakli dan dalil akli. Yang nakli Quran hadis, yang nakli adalah ijma dan qiyas. Ya, ijma itu adalah akal kolektif, sedangkan qiyas akal individual. Ini dalam pengertian mazhab Syafi'i. Namun dalam pengertian manhaj tarjih, maka hampir mirip namun tidak sama persis. Ini hampir mirip walaupun tidak sama persis. Yani ada sumber pokok, ada pendukung yang pokok di
disebut dengan sumber tekstual, yakni Quran dan Sunnah al-maqbulah. Kemudian sumber pendukung sebagai perangkat istihad adalah disebut dengan sumber paratekstual. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu masalah berkenaan dengan yakni manhaj tarjih, yaitu sumber tekstual. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.